Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman yang kami kasihi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan yang pertama bernama Jessica Kalista, yang kedua bernama Michelle Adelia Florencia, yang ketiga bernama Gabriel Natasha Hasiani, yang keempat bernama Sarli Meta Puspita, yang kelima bernama Lea Putra Karuna, dan yang terakhir bernama Filipus Krisna Wicaksono. Dan sekarang kami akan mempresentasikannya. Selamat menonton. Hubungan struktural adalah hubungan yang berdasarkan pada jenjang dan tingkat yang ada dalam pemerintahan. Pemerintah pusat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat nasional. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah pada tingkat daerah masing-masing. Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, pemerintah pusat bersama dengan DPRD menganut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat nasional, terdapat pemegang kekuasaan tertinggi secara struktural yang dijabat oleh Presiden. Sedangkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, secara struktural dijabat oleh Kepala Daerah. Kepala daerah dapat menjalankan otoritas kepemerintahan daerahnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan tetap menganut pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbaru nomor 23 tahun 2014. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000, sistem NKRI mempunyai dua cara untuk mencerminkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu 1. Desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerahnya, dan pelimpahan wewenang dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. 2. Sentralisasi. Sentralisasi merupakan pengaturan kewenangan yang ada pada pemerintah daerah dan diserahkan kepada pemerintah pusat agar dapat mengurusi urusan rumah tangganya yang dilakukan secara dekonsentrasi berdasarkan pada prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Terdapat 3 fungsi dalam pembagian fungsi, tugas, urusan, dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, yaitu 1. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik, maka hal itu diurus oleh pemerintah pusat. 2. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam bagi seluruh daerah, maka hal tersebut diurus oleh pemerintah pusat. 3. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, menyangkut masyarakat luas dan tidak membutuhkan tingkat pelayanan yang standar, maka hal tersebut diurus oleh pemerintah daerah. Ini adalah bagan struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dan kami akan menjelaskan tentang struktural hubungannya. Yang pertama, fungsi dari Badan Daerah Provinsi adalah penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyelenggarakan beberapa fungsi. 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4
menyelenggarakan beberapa fungsi. 1. Perumusan kebijakan teknik bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan. 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemanfaatan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyelenggarakan fungsi 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah. 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Terikat DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas bagaimana dimaksud pada ayat 4 menyelenggarakan fungsi yaitu 1. Penyelenggaraan administrasi. 2. Keterikatan DPRD Provinsi. Ketiga, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi. Dan yang keempat, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi 1. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD. 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD. 4. Penyediaan koordinasi tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Di sini juga ada tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD. Yang pertama adalah tugas pokok. Sekretaris DPRD mempunyai tugas memberi pelayanan administratif kepada anggota DPRD kabupaten, muko-muko, dan menyelenggarakan sidang-sidang urusan rumah tangga dan keuangan dewan. Terus yang kedua ada fungsi. Fungsinya itu adalah memfasilitasi rapat, menyelenggarakan urusan rumah tangga, dan perjalanan dinas anggota DPRD kabupaten. Sekretariat daerah kabupaten atau kota dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi-fungsi, yaitu pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan tugas bagaimana dimaksud pada ayat 4 menyelenggarakan beberapa fungsi. 1. Perumusan kebijakan teknik bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan. 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati atau wali kota. Dinas daerah kabupaten atau kota dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi, yaitu perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. Badan daerah kabupaten kota dalam melaksanakan tugas bagaimana yang dimaksud pada ayat 3 menyelenggarakan fungsi yaitu 1. Penyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang kedua, pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan yang terakhir, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai tugas 1. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum. 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempunyai tugas membantu camat dalam 1. Melaksanakan kegiatan pemerintah, kelurahan, dan pelayanan masyarakat. 2. Melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.